Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Kita ketemu lagi setelah seminggu kemarin Ibu kesini ya di PI Limas. Hari ini Jumat yang sama, Ibu datang lagi ke Bumela untuk melakukan PI 6. Tema pendampingan kali ini adalah refleksi perubahan diri dan dampak pendidikan PGP. Dengan fokus pendampingan yang saat pertama mengumpulkan survei umpan balik 360 dan merefleksikan hasil survei tentang kompetensi guru penggerak feedback 360 dan respon dari kepala sekolah, teman sejawat, dan murid. Yang kedua, refleksi perubahan dalam pembelajaran yang sudah diterapkan selama 6 bulan. Yang ketiga, tentang persiapan panen hasil belajar. Itu sebenarnya terakhir. Ada penilaian pemetaan aset yang dihasilkan dari diskusi dan kolaborasi dengan kepala sekolah, rekan guru, murid, komite sekolah, dan tokoh masyarakat. Oke. Semuanya ini ada refleksi dari CGP-nya, ditutup ya nanti refleksi dari CGP dengan pengiriman dokumen pemetaan aset menghadapi PSAS penilaian formatif akhir semester. Jangan lupa yang tadi Mama bilang Uni Astaga. Kita mulai yang pertama. Sama-sama kita berdoa mudah-mudahan diberikan kemudahan. Kita semua aktivitas apa saja yang sudah dilakukan selama seminggu ini berkaitan dengan pemetaan aset itu. Suaranya jawabannya Bumela yang harus kedengaran. Oh, minimal buka saya. Iya. Ya, kita belum buka saya. Agak maju. Ya, selama seminggu ini saya mengerjakan terkait pemetaan aset itu yang seperti Ibu bilang tadi, bekerjasama dengan kepala sekolah, diskusi dengan rekan guru, murid juga ada peran dan wali murid juga ada perannya tersendiri untuk terkait pemetaan aset tersebut. Selain itu, saya juga melaksanakan untuk penilaian 360 Ibu kepada rekan guru, murid, dan seperti yang sebelumnya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Ada kesulitan tidak? Lebih kepada meminta pengisian 360 dari kepala sekolah Ibu, karena kan beliau juga sibuk ya, ada tugas, ada dinas luar, jadi terkadang waktunya bentrok gitu untuk mengisi. Oke. Bumela, terima kasih ya. Ibu lihat nih kemajuannya. Kemarin sempat juga ngobrol sama Bulia ya. Ya ada kemajuannya kalau Bumela katanya kalau sama Bumela Ibu Bulia percaya katanya Bumela bisa mengimplementasikan modul-modul yang diajarkan di dalam kelas. Ya. Baik, sekarang kita akan menganalisis feedback 360-nya. Silakan dibuka. Baik Ibu. 360-nya dulu, laptopnya boleh ditaruh dulu. Kita akan diskusi tentang 360-nya. Coba Kak dilihat dari respon rekan guru. Ya. Ibu satu-satu. Ya, satu-satu dibaca dulu belakangnya. Ke belakangnya, baik Ya. Yang pertanyaan yang jadi pertanyaan praktiknya adalah berdasarkan hasil feedback 360 dari rekan sejawat, responnya apa yang kurang baik atau perlu ditingkatkan dari kompetensi Bumela? Ya, berdasarkan hasil 360 dari rekan sejawat Ibu dari 5 orang guru, di sini saya mendapatkan masukan terkait perilaku yang perlu CGP terus lanjutkan, yaitu katanya terus membangun hubungan baik dengan rekan guru dan peserta didik. Saya lihat lagi ya Bu.
Nah, terus ada lagi, terus dilanjutkan selalu berpikir positifnya, terus semangat untuk belajarnya juga terus dilanjutkan. Terus ada lagi, sama atau beda? Ini belum. sebelahnya ada tulisan. Oh iya, kalau ini yang terkait mulai dilakukan. Nah, kalau untuk mulai dilakukan ada yang CGP minta rekan guru untuk melihat praktik CGP-nya di kelas. Itu yang ingin mulai dilakukan, coba itu masukan. Lalu ada juga masukan lebih semangat lagi, terus ada semakin lebih baik. Terus ada lagi terus melanjutkan perilaku yang baik dan positif yang saat ini dilakukan agar menambahkan perilaku baik lainnya, agar perilaku baiknya terus bertambah. Itu ibu kurang lebih masukan dari rekan sejawat saya. Masukan dari rekan sejawatnya ya. Ya. Sekarang Bu Mela dikasih respon seperti itu sama rekan sejawatnya, bagaimana tanggapan Bu Mela? Ya. Yang pertama saya sangat berterima kasih Bu untuk CGP yang pertama penting. Kenapa? Mereka mau menyempatkan diri gitu. Karena terkadang kita belum tentu bisa menilai diri kita sendiri Bu. Kadang kita butuh bantuan orang lain. Kadang kita merasanya sudah benar, tapi belum tentu untuk orang lain. Yang pertama terima kasih sudah mau menilai saya. Berarti kan mengamati saya juga. Lalu yang kedua saya jadi semangat, tambah semangat. Oh berarti saya harus lebih seperti ini. Oh saya harus diperbaiki dari segi ini gitu. Oke. Bu Mela, apa rencana Bu Mela ke depannya untuk meningkatkan kompetensi Bu Mela sebagai guru penggerak di sekolah ini? Yang pertama terus kerjasama yang pasti dengan warga sekolah, dengan sekolah maupun guru, atau kerjasama dengan murid juga. Yang kedua, saya harus terus pengetahuan kan zaman semakin berkembang, teknologi semakin maju, pengetahuan juga semakin bertambah. Jangan sampai saya ketinggalan itu semua, jangan sampai murid lebih unggul, lebih tahu daripada guru. Akhirnya kemana mereka tempat mengadu? Makanya saya harus kedepannya banyak belajar lagi, tidak bosan-bosan juga dan tidak malu untuk bertanya kepada guru walaupun lebih tua, lebih muda, terus bertanya. Kurang lebih seperti itu Bu. Oke, siapa saja yang akan Bu Mela libatkan untuk meningkatkan kompetensi Bu Mela sebagai guru penggerak? Yang pertama warga sekolah khususnya Bu, murid. Karena kan saya kan pemimpin pembelajaran di kelas saya. Berarti murid saya harus saya bisa ajak kerjasama terus menerus. Yang kedua dari warga sekolah jelas ya, pimpinan dan rekan guru, karena terkadang kita ikut pelatihan juga saling mengingatkan, nih ada pelatihan ini ikut yuk gitu, daftar bareng yuk gitu. Jadi perlu kerjasama dengan itu semua. Siapa lagi? Pihak yang terlibat wali murid. Karena kan saya kan melibatkan murid, terkadang ada butuh bantuan wali murid untuk menginformasikan anak-anak, mungkin bawa perlengkapan apa atau kegiatan seperti apa. Terkadang kita komunikasi walau tatap mukanya tidak sering ya Bu. Biasanya tatap muka itu kan saat pembelajaran belajar atau ada rapat khusus. Selain itu kami juga komunikasinya lewat WhatsApp grup kelas. Masih ada lagi nggak? Itu saja sih Bu. Oh satu lagi, itu saja yang perlu dilibatkan support dari keluarga walaupun tidak terlibat secara langsung. Itu motivasi dari dalam saya untuk menggerakkan itu semua. Itu Bu. Oke. Baik, saya rasa cukup diskusi kita tentang 360 ya. Sekarang Ibu mau lihat refleksi perubahan pembelajaran yang sudah diterapkan selama 6 bulan di kelas atau di sekolahnya Bu Mela kan sudah menjalani pendidikan PGP ini selama 6 bulan. Perubahan apa yang Bu Mela rasakan yang berkaitan dengan kompetensi Bu Mela sebagai guru? Yang pertama, saya merasakan perubahan dari segi mengontrol dan mengkondisikan kelas Bu. Dari pendidikan guru penggerak, saya belajar tentang PSE, saya mendalami lagi tentang pembelajaran diferensiasi yang saya yakin umumnya guru-guru sebetulnya sudah melaksanakan. Sehingga dari situ saya lebih bisa mengkondisikan kelas, membuat anak-anak ayo menuangkan idenya, ayo kalian mau maju, ayo kalian mau berpendapat. Bahkan
awal mulanya ketika disuruh bagaimana perasaannya, itu awalnya diem Bu, diam saja. Terus saya bilang, ini ada loh kita pembelajaran namanya refleksi ya, itu ungkapan perasaan kamu selama kegiatan pembelajaran hari ini seperti apa. Dari situ saya belajar tentang mengaktifkan murid. Lalu terkait kompetensi saya sebagai guru, jelas bertambahnya pengetahuan saya Bu, dari segi penggunaan IT, teknologi yang awalnya saya sudah menggunakan tapi semakin bertambah untuk digunakan di kelas. Karena dari segi kegiatan program dari situ saja, itu kan saya juga kan rencananya kan menggunakan flipbook, mengajarkan anak-anak, dari situ bertambah lagi pengetahuan saya. Selain itu dari segi kompetensi kita sosial. Jadi di sini ternyata walaupun programnya kelas saya itu bisa melibatkan warga sekolah lainnya, karena program lainnya kan program kelas saya itu kan melibatkan murid lainnya untuk membaca materi yang dibuat di mapping anak-anak. Otomatis saya juga kan komunikasi dengan rekan gurunya, dengan gurunya masing-masing. Tidak lupa yang pertama izin dengan ibu dan kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan di sekolah. Jadi itu Bu, 3 hal itu yang berdampak besar terhadap diri saya. Selama pendidikan guru penggerak ini, apakah Bu Mela meninggalkan kelas atau anak-anak sering atau sekali-kali? Sekali-kali sih Bu, jarang gitu, kategori jarang, karena mungkin seperti hari ini PI di jam belajar saya tinggalkan ke sini, tapi terakhir kayak seperti ruko saja saya di kelas, bisa kalau jimit-jimit bisa di kelas gitu, tidak mengganggu. Berarti ditinggalkannya kalau loka sama PI aja ya? Kalau loka juga jarang kategorinya, karena loka tuh Sabtu Bu, Sabtu itu di sekolah ekskul, saya ekskul sains. Nah alhamdulillahnya seringkali kan sains saya berdua, saya pegang yang IPAS, teman saya Bu Indah P matematika. Nah alhamdulillah seringkali setiap loka itu pas bagiannya Bu Indah yang masuk kelas. Nah seperti loka sebelumnya memang jadi Bu Indah P, jadi saya tidak masuk ekskul gitu, jadi tidak meninggalkan tidak meninggalkan anak ya saat hari Sabtu itu. Bagaimana Bu Mela bahasanya ini susah. Bagaimana Bu Mela mengimplementasikan pendidikan yang Bu Mela jalankan selama 6 bulan ini kepada murid Bu Mela di kelas ataupun di lingkungan sekolah? Saya mengimplementasikan yang pertama terkait modul 1, itu kan budaya positif Bu, terkait saya sebagai pendidik. Itu saya mengimplementasikan budaya-budaya positif di kelas maupun di sekolah. Kalau di kelas contohnya budaya positifnya, saya sudah tempel di dinding depan kelas itu 3 jenis salam. Ada yang salingnya cium tangan, ada yang tos dengan saya, ada yang begini dengan saya. Itu kan baris anak-anak, jadi baris sambil pilih, itu mau pilih yang mana salamnya hari ini, apa yang tos atau yang begini atau yang saling cium tangan. Lalu budaya positif yang saya terapkan juga adalah one day one surat dalam juz amma untuk yang muslim. Kebetulan kelas saya muslim semua. Kelas lain pun juga melaksanakan one day one surat itu Bu. Bagi yang non muslim biasanya membawa alkitabnya masing-masing. Lalu menyanyikan lagu pembelajaran, baik yang saya buat sendiri maupun yang saya sharing ke anak-anak, ini kalimatnya begini pas ya gitu, dinyanyikan. Lalu budaya positifnya sebelum pulang itu biasanya pas waktu zuhur, nah mereka baca doa setelah azan. Dan budaya positif lainnya dalam bidang kelompok seperti apa. Lalu dari modul 2 itu berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi sosial emosional, saya menerapkannya biasanya dicantumkan seperti yang diajarkan di guru penggerak ini di modul ajar. Nah itu diterapkan di kelas seperti yang waktu itu ibu pernah amati saya supervisi di kelas. Lalu terkait modul 3.3 modul 3 lalu berkaitan dengan programnya saya terapkan seperti apa, saya laksanakan sesuai dengan yang saya pelajari di guru penggerak, menggunakan suara murid, pilihan murid, agar murid bisa memiliki, ada rasa memiliki dan
kemudian bertanggung jawab sampai selesai terkait program tersebut. Lalu berkaitan dengan aset, saya juga berdiskusi dengan rekan ibu, karena khawatirnya gini Bu, namanya satu sekolah itu aset kan pasti banyak dan begitu. Khawatirnya ada yang saya terlewat. Akhirnya dengan diskusi dengan rekan sejawat, dengan rekan guru ada masukan. Asetnya ini Bu Bella belum? Oh iya, saya Oke, sekarang nih berdasarkan perasaan Mela ya, kepuasan selama mengikuti pendidikan guru penggerak selama 6 bulan. Dari 1 sampai 10 kepuasan Bu Mela belajar itu ada di 10. Kenapa 10? Awalnya Bu, kalau boleh jujur, saya sempat mempertanyakan diri saya kalau boleh jujur, ini bisa gak ya aku menyelesaikannya 6 bulan? Karena ini pelatihan terpanjang yang pernah saya ikuti selama saya menjadi guru. Itu ada perasaan seperti itu, melihat keaktifan rekan-rekan di CGP, di kelompok saat jimit. Saya awalnya Bu, jujur merasa ada kecil hati. Ih, Masya Allah, luar biasa aktifnya, wawasannya. Tapi semakin saya masuk ke dalamnya, bertemu dengan mereka di lokal, berdiskusi baik lewat WA di grup kita ya Bu, itu saya semakin paham, di sini justru tempat saya belajar dari mereka. Saya menambah rekan jadinya. Saya justru dari mereka yang wawasannya luas, saya belajar dari mereka. Bahkan terakhir kita lokal, saya beberapa kali menanyakan tentang programnya kan Bu, karena saya tertarik. Keren, ini sepertinya bisa suatu saat diaplikasikan di sekolah saya gitu. Jadi dari sini kenapa saya bilang puas, banyak hal yang saya pelajari. Pertama, tidak berkecil hati, saya terus mau belajar, menambah rekan, menambah pengalaman dari mereka. Saya juga bisa berbagi juga ke mereka. Senengnya di situ Bu. Jadi awal perasaan saya itu hilang, perasaan yang saya berkecil hati, perasaan saya bisa gaya itu hilang. Ternyata semua bisa dilewati. Jujur, saya kadang kalau malu berpikir seperti ini, oh ini terakhir ya, oh udah mau selesai, seminggu lagi. Sedih itu ada, tapi kalau ngomongin puas sekali, senang sekali. Programnya sangat bagus, senang Bu. Alhamdulillah kalau Bu Mela merasa senang mengikuti program pendidikan guru penggerak ini. Semoga ilmu yang Bu Mela dapat di dalam program pendidikan guru penggerak ini dapat dimanfaatkan Bu Mela selanjutnya ya, kedepannya di sekolah, di kelas, berbagi dengan teman-teman sebagai penimbasannya. Semoga itu dapat Bu Mela lakukan dan tetap menjadi guru penggerak walaupun nanti programnya dihapus gitu ya. Tetaplah menjadi guru penggerak yang tergerak, bergerak dan menggerakkan. Ya Bu Mela, sekarang nih silakan Bu Mela boleh buka laptopnya. Baik, Ibu buka tentang kemarin tentang aset. Ibu boleh mengkondisikan kelas dulu. Silakan. Oke, Bu. Jangan ini di dunia aja nih. Iya, di post ini ya, di post Aja. aja. Maaf ya Bu. Oke Bu Mela, Ibu ya coba dilihat laporan asetnya. Baik. Saya buka dulu ya Bu. Ya, pertanyaannya, apakah Bu Mela sudah melakukan pemetaan aset bersama dengan kepala sekolah, mendiskusikannya dengan kepala sekolah, terus melakukan pembuatan pemetaan asetnya bersama guru, komite, murid, dan tokoh masyarakat? Baik, terkait diskusi dengan kepala sekolah, yang pertama Bu yang saya lakukan, di situ saya menyampaikan kepada beliau bahwa saya izin juga terkait akan melakukan pemetaan aset. Di situ juga beliau memberikan masukan, jangan lupa asetnya sekolah seperti wifi atau dari segi wali murid waktu itu kita kerjasama juga Bu dengan PLS, itu dimasukkan juga. Di situ saya juga izin dengan beliau melakukan pemetaan aset bersama rekan guru. Nah, jadi yang kedua saya pemetaan aset dengan rekan guru, jadi nggak bareng dengan kepala sekolah, saya izin dulu. Nah, dengan rekan guru, di situ saya pertama memaparkan tentang pemetaan aset, bahwa aset bukan cuma benda, aset ada 7. Di situ saya paparkan, saya ajak kerjasama untuk memetakan satu persatu aset. Di sini saya susunnya yang pertama modal manusia dulu, lalu kami petakan modal sosial, modal politik,
lalu modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan atau alam, dan yang terakhir baru modal finansial. Sebetulnya kalau kita petakan aset sekolah itu kan banyak sekali di setiap sekolah ya Bu. Jadi di sini kami coba tuangkan beberapa yang penting untuk ditampilkan terkait sekolah ini. Nah selain itu juga disosialisasikan kepada wali murid bahwa kita punya modal aset seperti itu. Oke. Siapa saja aktor yang terlibat dalam proses pemetaan aset? Yang pertama adalah di kepala sekolah, yang kedua rekan guru SDN Sukatan 3 yang hadir saat itu, karena kebetulan ada yang tidak hadir karena ada tugas luar. Berarti kan nanti bisa dilihat dari daftar hadirnya. Iya betul Bu, dari daftar hadirnya. Lalu ada wali murid, wali muridnya kebetulan itu paling banyak dari kelas 5 ABC. Lalu kepada murid saya ceritakan di kelas. Bagaimana proses Bu Mela dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya atau aset yang ada di sekolah? Ya, caranya yang pertama saya diskusi itu tadi Bu dengan rekan guru, karena saya di sini juga kan baru 4 tahun, kurang lebih 4 sampai 5 tahun. Jadi banyak guru senior yang lebih lama dari saya, bahkan ada seperti operator kan tahu tentang beasiswa dan kebutuhan apa yang pernah dapat. Terus ada Bu Norma sebagai bagian aset, juga beliau lebih paham dari segi visi. Lalu dengan rekan guru lainnya aset sosial, jadi di situ dikumpulkan jadi satu, dituangkan. Ini Bu Mela ini belum, gitu. Ini belum, takutnya dari saya ada yang terlewat. Ya. Kurang lebih seperti itu. Berarti prosesnya panjang ya untuk mau mengidentifikasikan aset yang dilakukan Bu Mela. Bagaimana perasaan Bu Mela ketika berhasil mengidentifikasi aset-aset yang ada di sekolah Bu Mela? Ya, ada perasaan yang pertama tuh kagum juga Bu, kagum karena gini, ternyata sekolah ini memang pas ada tes matematika apa waktu itu di 2 tahun yang lalu, kalau tidak salah setahun atau 2 tahun yang lalu ada tes matematika, itu memang menggunakan tab sekolah. Cuma karena tes itu anak-anak banyak yang membawa gadget sendiri, tab itu digunakan saat anak-anak yang handphonenya nggak bisa login, akhirnya dipinjamkan tab sekolah. Nah saya pikir oh iya wajar sekolah ada tab, ternyata setelah pemetaan aset saya tahu dari operator sekolah ternyata kita pernah dapat bantuan tab itu sebanyak 111 tab. Itu atas apa ya, beliau menjelaskan sebentar apresiasi terhadap sekolah itu beberapa tahun yang lalu. Jadi situ ada perasaan kagum juga, oh ada banyak gitu tabnya, berarti Padahal bisa dimanfaatin ya. iya, maksudnya ada banyak sekali gitu. Terus saya juga kagum karena wali muridnya ternyata banyak yang mau berkontribusi pada kegiatan sekolah. Kan saya mendengar cerita kenapa awal mulanya MPLS melibatkan wali murid, kan waktu itu ada MPLS pengenalan profesi. Nah kita kerjasama dengan kepolisian iya, TNI iya, sama bidan. Nah lalu wali murid gimana? Ternyata ada wali murid yang sangat inisiatif. Kita mau jadi koki, kita menjelaskan tentang profesi koki dan mau mempraktikkan itu, bahkan membawa bahan sendiri. Maksudnya nggak perlu disiapin jadi bu guru gitu, dia bawa. Itu waktu itu ada video, cuman sudah saya hapus, tinggal fotonya ada, ini sudah saya masukkan. Itu satu. Yang kedua, saya mendapatkan pengetahuan dari rekan guru, saya merasa senang. Mereka terbuka dengan saya, rekan guru. Mau ada cerita, kepala sekolah juga sangat welcome gitu. Dengan apapun yang saya tanyakan beliau menyempatkan waktunya. Itu perasaan itu dipahami, senang. Mela excited ya. Menemukan ternyata banyak aset-aset di Sukatani 3 ini yang tidak terlihat oleh Bu Mela, tidak diketahui oleh Bu Mela, yang belum dimanfaatkan secara maksimal gitu ya. Bisa nggak Bu Mela, saya mewawancarai satu orang guru di sekolah ini? Boleh saya panggil dulu, baru itu sebenarnya. Di pos aja. Baik.
Silakan Bu Indah, mohon bantuannya. Pokoknya kalau duduk di sini udah susah diri, mentok. Ya Bu ya. Ya, dan bukan sayangnya kalau berdiri itu butuh effort yang lebih banyak. Bu Indah mohon, Bu Indah, Bu Indah mohon bantuannya. Saya mau bertanya tentang aset Sampras ya, Sampras kepada Bu Indah, bagaimana prosesnya kemarin Bu Mela melaksanakan tugas pemetaan aset di sekolahnya. Kemarin kebetulan alhamdulillah pas sekitar tanggal 9 November kita sama-sama dikumpulkan di ruang guru, kita diskusi untuk memetakan aset yang ada di sekolah. Itu kebetulan berbarengan dengan beliau menyampaikan tentang pembelajaran diferensiasi sekalian dan pembahasan aset. Menurut Bu Indah, ada nggak aset SDN Sukatani 3 ini yang belum terpetakan? Alhamdulillah sih sudah cukup terpetakan dulu, karena kita juga kerjasama dengan pihak dari komite, dari Korlas tentang misalkan kebutuhan sekolah, kebutuhan anak-anak, tentang bagaimana visi misi ke depannya untuk bagaimana aset sekolah ini bisa terberdayakan, berfungsi dengan Baik. Dari semua aset yang ada di sekolah ini, yang menjadi prioritas utama aset yang dibutuhkan sekali di sekolah ini apa? aset manusia dan fisik. Kenapa? Kalau menurut saya, kalau fisik kan membantu dalam ketika kita supaya aset manusia ini supaya bisa berjalan dengan baik, kita perlu aset fisik. Kemudian fisik kalau ada, tetapi aset manusianya kurang berkompeten, kurang kerjasama, juga menurut saya tidak akan tercapai tujuan visi misi kita. Bu Indah, dari segi fisik, apakah aset segi fisik ini sudah memenuhi standar sekolah yang menurut Bu Indah sudah ideal gitu? Menurut saya sudah cukup ideal, Ya. Kami juga di setiap kelas memiliki fasilitas CCTV, kemudian kami juga punya Anyboard di ruang perpustakaan, bisa untuk pembelajaran interaktif. Kemudian kalau Anyboard dipakai, kami juga memiliki proyektor, infokus, jadi bisa bergantian. Kami juga punya tablet Ibu, bantuan waktu itu dari penghargaan itu dapat 111 kita gunakan untuk pembelajaran, misalkan ekskul sains bisa pakai itu, atau tes matematika, atau ketika kita mau persiapan AKM, itu kita pakai. Baik Ibu, terima kasih. Semoga penjelasan dari Ibu ini bisa menambah informasi yang saya cari dari Bu Mela tentang aset yang ada di sekolah. Maaf ya Ibu mengganggu ya, lagi ngajar. Terima kasih Winda. Maaf Winda nggak Iya, apa-apa. Terima kasih ya Bu. Nah itu tadi dari temennya ya, dari teman sejawat, ternyata memang asetnya aduhai ya, aduan. Banyak sekali. Ini pertanyaan yang sama yang akan saya ajukan kepada Bu Mela ya. Apa pertimbangan Bu Mela ya dalam menentukan sebuah hal-hal tertentu baik berupa fisik atau non fisik itu merupakan aset yang bermanfaat bagi sekolah? Pertimbangan saya adalah terkait aset itu bermanfaat, bisa diberdayakan di sekolah. Yang pertama tadi Bu, saya melihat kebutuhan apa seperti ANBK, TEP itu waktu itu juga
simulasi. Saat simulasi tab itu juga pernah digunakan karena memang saat itu dibutuhkan. Nah, dari segi kebutuhan apalagi guru-guru semua. Nah, dari CCTV itu sangat membantu Bu. Pernah kejadian ada perlengkapan kebersihan mungkin sederhana ya perlengkapan kebersihan. Tapi kalau hilang, anak-anak yang biasa pikir pagi-pagi kan kacang nyariin, Bu ini mana Bu? Ini nggak ada. Sebentar lihat CCTV, saya lihat ternyata ada yang minjem di bawah atas. Lupa ngulangin. Saya bilang ke gurunya jadinya, Ibu maaf tadi saya ambil kebersihan tas saya gitu. Tadi saya lihat CCTV ya, tapi sepertinya lupa balikin. Saya bilang gitu. Jadi dari segi kebutuhan itu saya jadi tahu oh aset ini makanya saya cantumkan di sini. Yang CCTV saya cantumkan, tab saya cantumkan. Saya tadi seperti yang saya bilang, yang menonjol, yang lebih utama, yang lebih sering digunakan saya cantumkan. Seperti aset yang modal manusia juga gitu Bu. Kebutuhan dari segi lomba biasa nanti kan di awal tahun suka ada ASN, bisa lomba FLS 2N. Nah di situ anak kita ada potensi ternyata yang sangat menonjol seringkali itu pantomim. Nah dari segi kebutuhan lomba yang punya potensi ada pelatih dilatih lalu dipesertakan ke lomba. Alhamdulillah dari situ modal manusianya mendapatkan juara, pernah sampai ke tingkat provinsi sepertinya gitu. Terus dia satu tingkat kecamatan, terus ke kota Depok dia satu masuk provinsi seperti itu. Tapi saya cantumkan sampai kota Depok. Gitu. Baik. Adakah hal lain yang menurut Ibu itu merupakan sumber daya sekolah tetapi belum dimanfaatkan secara langsung? Ada terkait yang lingkungan alam sebentar ya Bu saya ingat. Nah ini bukan milik sekolah sebenarnya, cuman kan modal yang ada di lingkungan alam. Dan di sini itu kan dekat dengan satu ada lapangan Swiss. Lapangan Swiss itu kan walaupun bukan punya sekolah tapi seringkali dipakai untuk kegiatan olahraga di sana, dimanfaatkan. Terus kami juga pernah keliling perkampungan sekitar sini Bu untuk kegiatan pawai Ramadan 17-an juga keliling, dan warga di sana sangat excited pas kami lewat sambil bernyanyi sambil membawa atribut sebagainya. Nah di sini juga ada anak-anak itu juga itu ada yang tahu karena rata-rata kan warga sini ada seperti rawa kalong, bisa jadi tempat pelajaran sebetulnya Bu. Cuman memang belum sempat didatangi langsung. Jadi baru segi dari pengetahuan, oh tahu nih tempat ini. Jadi itu sih Bu. Tapi itu belum dimanfaatkan ya. Secara langsung Bisa dijadikan sumber tempat belajar. aset ya, aset sekolah, tapi belum dimanfaatkan secara langsung. Iya. Baik Bu Mela, selesai sudah pembahasan kita tentang aset ya. Semoga aset-aset yang sudah Bu Mela identifikasikan dengan teman-teman itu bisa menjadi modal bagi SDN Sukatani 3 melangkah lebih maju, lebih berjaya, dan lebih berprestasi. Amin. Kita mau akan mengakhiri sesi ini, tapi sebelumnya saya mau tahu kesiapan Bu Mela untuk menghadapi panen hasil belajar. Berapa persen kesiapan Bu Mela dalam mempersiapkan diri untuk panen hasil belajar? Kalau persiapan diri ya Bu, bukan kelompok. Kalau diri saya kalau persentase tuh 70 kayak gitu, 70%. Ya. Karena ada masih proses latihan Bu. Ini masih ada kurang lebih seminggu lah, seminggu 2 kali latihan bisa lagi. Terus nanti kan ada dipajang gitu. Namanya media pembelajaran. Nah salah satunya itu media pembelajaran punya saya yang bel listrik yang dibuat sendiri oleh CGT kan ya Bu. Nah saya kan memang sudah buat itu. Terakhir saya pindahan, pas saya cek sekarang Bu, ternyata enggak Bu, kebelah 2 alasnya. Mau tidak, mungkin ketiban-tiban ya Bu namanya pindahan. Jadi itu mau saya perbaiki. Makanya saya bilang 70%. Mungkin kalau itu masih utuh, saya 80% saya bilangnya. Ada kegiatan menulis, baru selesai belum menulisnya? Menulis alhamdulillah sudah Bu, menulis yang pertama buku angkatan mah sudah selesai semua. Yang kedua buku kelompok, kan buku kelompok itu nama bukunya Hari Ceria tentang lagu pembelajaran itu sudah saya masukkan. Terus ada yel-yel sudah,
terus ada games ya, masukannya itu games literasi yang pernah memang dipraktikkan saat MPLS di sini. Itu bisa melibatkan sekelas, bisa melibatkan 3 kelas. Waktu itu saya 3 kelas 5 ABC, jadi menggunakan kartu kata Bu. Jadi memang karena pernah diperhatikan, saya videokan dan sudah saya upload di YouTube saya. Jadi saya screenshot tahapnya, saya masukkan ke buku itu. Alhamdulillah kalau buku juga sudah selesai persiapannya sih gitu. Terkait sama poster juga masih on progress ya Bu. Karena kan nanti rencananya mau dicetak A3, selain itu ada foto-fotonya, kan bisa foto-foto yang penting saat kegiatan bisa di-upload. Selain tadi tampil nari, betul. terus membuat alat media, ada nggak yang akan Bu Mela lakukan saat pameran itu dilaksanakan? Jadi saat pameran itu kan rencananya setelah kegiatan menari itu kan ada menyajikan berupa makanan khas Depok Bu ke para petinggi yang hadir di depan. Lalu ada juga kegiatan di sekitar Bu saat ada kunjungan. Itu berkolaborasi dengan tokoh lain. Oke, selesai diskusi kita tentang kegiatan panen. Semoga kegiatan panen hasil belajarnya sukses. Amin. Bu Mela dapat mengeksplor diri Bu Mela di stand untuk menjelaskan program-program yang Bu Mela sudah buat, sudah laksanakan dengan baik, dan panen rayanya bisa berjalan dengan sukses. Amin. Silakan Bu Mela, refleksikan diri Bu Mela mulai dari pembelajaran selama 6 bulan ini ya. Ya Ibu. Mulai dari modul 1 sampai modul 3 ini. Ya, baik Ibu. Bagaimana mulai dari sebelum ya, setelah, dan akan ke depannya. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Saya mau merefleksikan dari kegiatan awal CGP ini. Dari kegiatan CGP ini diawali Bu, saya itu memiliki bayi Bu, saya baru lahiran sesar. Bayi saya belum sampai 2 bulan. Jujur saya kan anak pertama, sehingga belum terbiasa dengan luka bekas sesar. Itu awal mulanya CGP, saya sudah diskusi izin bersama keluarga, sempat bilang kalau ternyata CGP mulai saya lukanya masih sakit, perut masih tidak nyaman, itu rencana saya tidak mau melanjutkan karena untuk fisik sendiri aja tidak kuat. Tapi alhamdulillah atas izin Allah juga saya sehat ke CGP itu, keluarga support. Akhirnya saya bisa mengikuti kegiatan CGP awal mula dengan mulai dari diri waktu itu, yaitu modul 1. Nah, dari modul 1 itu saya belajar bahwa guru juga harus bisa menjadi contoh, menjadi panutan dari segi hal-hal positif yang bisa dilakukan siswa. Makanya dari situ saya paham, makanya modul 1 itu berkaitan dengan budaya positif. Dari situ kami bisa menjadi panutan contoh untuk murid, biar mereka juga melaksanakan budaya positif yang kami contohkan. Bahkan bisa menjadi kebiasaan, kayak jadi budaya, jadi kebiasaan sehari-hari. Nah, dari CGP juga saya belajar dari modul 2.2 terkait dengan pembelajaran pelaksanaan diferensiasi, kata pembelajaran diferensiasi, PSE, pembelajaran sosial emosional, bahwa anak-anak itu tidak hanya butuh pelajaran secara umum, tapi mereka juga butuh pendidikan secara sosial terkait dirinya, pengendalian emosi, kemampuan berrelasi, agar dalam kelas itu tidak sendiri saja, dalam kelompok mereka yang aktif yang tidak aktif, agar semuanya terlibat punya peran sendiri sesuai dengan kapasitas kemampuan masing-masing. Nah, dari situlah teridentifikasi akhirnya kebutuhan belajar murid itu berbeda-beda dan banyak. Gimana caranya kami sebagai pemimpin pembelajaran di kelas bisa memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda tersebut sesuai kemampuannya masing-masing, sesuai minatnya masing-masing. Dari modul 2.2 saya juga belajar hal penting bahwa dalam modul ajar juga bisa dicantumkan ESM itu dalam hal apa per kegiatannya. Misalkan murid memimpin doa, bisa dengan kesadaran diri dimasukkan, dicantumkan. Sebelumnya jujur saya tidak dicantumkan secara tertulis. Lalu dari modul 3 kita kan guru di sekolah, di kelas maupun sebagai guru bersama guru pasti pernah mengalami namanya masalah. Ada kalanya masalah itu berkaitan dengan nilai,
lokal. Nah, dari situ saya belajar sekali ada tahapan-tahapan dalam penyelesaian masalah. Yang pertama, saya harus terus komunikasi dengan ibu kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan di sekolah ini. Dari dilema etika di situ saya belajar, oh ada paradigma apa nih di sini. Oh, bagaimana tahapan dalam menyelesaikan masalahnya agar masalah ini selesai tanpa ada masalah lain berikutnya. Nah, dari situ saya juga belajar di modul 3 terkait dengan program untuk dilaksanakan di kelas saya yang bisa berdampak ke murid lain di sekolah ini. Di situ kan saya melaksanakan program yang mapping for literasi. Kenapa? Karena sangat digaungkan di sekolah ini untuk kegiatan literasi, mengingat minat anak-anak untuk literasi itu banyak menurunnya, Bu. Terjadi kalau saya bilang, kalau saya amati ada degradasi, ada kemerosotan dari segi literasi, enggan membaca. Mereka lebih hobi gadget, mereka kan anak-anak kalau bermain, senang happy-happy. Makanya dengan kegiatan mapping for literasi ada warna, ada gambar, diharapkan mereka tertarik untuk membaca. Nah, di situ juga melibatkan guru untuk diinformasikan ke muridnya agar juga membaca mapping tersebut. Walaupun itu materi kelas 5, saya pikir untuk memperluas wawasan tidak ada batasan ya. Lalu saya juga belajar tentang pemetaan aset. Kenapa? Seperti tadi rekan saya bilang, di sini ada dua utama yang ingin terus dimajukan, yaitu modal manusia dan fisik. Kenapa? Fisik itu akan digunakan untuk manusia dalam kegiatan pembelajaran di sekolah ini, dalam kegiatan di sekolah. Tapi kalau manusianya kemampuannya tidak mumpuni, modal fisik itu tidak akan ada gunanya, tidak bisa digunakan. Jadi itulah hal yang saya pelajari, yang saya refleksikan betapa pentingnya kolaborasi dengan kepala sekolah, guru, murid, tidak hanya dengan murid saja, mentang-mentang guru di kelasnya hanya dengan murid. Ternyata semuanya bisa berperan, semuanya bisa saling membantu untuk mensukseskan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan visi sekolah. Seperti itu. Kedepannya, ya, untuk kedepannya saya harapkan program yang saya rencanakan dengan anak-anak berdasarkan ide suara mereka, pilihan mereka, kepemilikan mereka itu bisa berlanjut. Kan mereka juga ada ide, enggak Bu, seterusnya tetap membuat, walaupun bertahap ya Bu, namanya mereka masih belajar. Nah, kelanjutannya apa lagi? Ingin lebih menggunakan aset sekolah Bu. itu tadi ya, ada tabnya banyak, jadi Iya, anak-anak bisa 11. mulai belajar bikin Canva, bikin Ya. mapping map. Mapnya dalam bentuk Canva, ketik, gitu Bu. Bertahap ya Bu, doakan Iya. semoga lancar Amin. semuanya. Oke, bagus sekali refleksi dari Bu Mela itu mencakup semuanya. Sukses selalu, Amin. semangat selalu. Terakhir kali mungkin nanti 2 minggu ini masih Bu Mela, masih ngedenger cetak Ibu. Tugasnya Bu Mela ini belum diupload, Bu Mela ya. Mohon maaf jika Ibu rewel, cerewet. Jadi Ibu mau ngebawelin anak-anak Ibu itu biar apa? Biar kita lulus bareng. Lulus semuanya. Gitu. Gak ada yang ketinggalan. Jadi sukses bareng gitu. Nah, Ibu mohon maaf, ini terakhir kali Ibu melakukan pendampingan ke Bu Mela ya, karena besok kita hanya ketemu di Loka 6 dan Loka 7 dengan panel lain. Ibu mohon maaf jika selama pendampingan mungkin Ibu waktunya Bu Mela tersita, meninggalkan kelas dan membuat repot rekan-rekannya ya, diminta untuk disimulasi, mengumpulkan rekan, terus mencari data. Belum lagi suara ibunya kenceng banget ya, Ibu. Takutnya itu menyinggung perasaan secara tidak sengaja. Ibu mohon maaf ya. Dan Ibu mengucapkan terima kasih setiap kali Ibu datang ke sini. Bu Mela memperlakukan Ibu dengan sangat baik ya. Saya juga boleh mengucapkan sesuatu nggak? Ya silakan. Saya juga terharu ya Bu, bisa sampai tahap ini. Aduh Ibu sakit. Yang seperti saya awal bilang Bu, saya ikutnya awalnya bisa gak ya, jadi saya bingung, kok bisa gak ya, gitu. Ada kecil hati, ada awal, ternyata bisa dilewatin ini semua. Ibu tidak lepas dari bantuan Ibu. Ini kalau Ibu nggak ngingetin, saya juga akan ada tugas yang lewat, akhirnya akan mempengaruhi hasil kan ya Bu. Kan seperti Ibu tadi bilang, ini lulus bareng, selesai bareng, masuk bareng, lulus bareng. Jadi kalau saya sendiri lalai, ada yang terlewat, Ibu nggak ngingetin, mungkin
bantuan Ibu. Saya ucapkan terima kasih Ibu atas bantuan bimbingannya, kesabarannya untuk saya pribadi. Nah, saya juga mohon maaf ya Bu, kalau misalkan selama ini ada perilaku saya mungkin kurang sopan atau suara atau kata-kata saya ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya Ibu. Semoga kita semua bisa komunikasi ke depannya Bu. Tetap komunikasi Iya. untuk dari ini. Oke Bu Mela, sekarang Ibu masukkan nilai. Bu Mela kirim tugas-tugasnya ke link yang sudah Ibu berikan. Jadi Ibu keluar dari sekolahan, tugas Bu Mela udah masuk ke dalam link. Oke, terima kasih banyak. Baik. Ini saya sedih dulu. Iya. Udah Bu. Selesai.